Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa tariqatihi ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadisihi, taqillaha haitsu ma kunta wa ati sayyi'atal hasanata taquha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Allahumma ashrah suturana wa tajawaz sayyi'atina wa hab lana fahmal anbiya'i wal mursalin wa hab lana fahmas salafus salih. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman wa na'udzu bika min ahwali ahli nar. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu jamaah parkiran dakwah yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, di sore ini tidak bosan-bosannya kita untuk senantiasa memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah masih mengkaruniakan pada kita nikmat sehat, nikmat iman, sehingga kita masih diberikan oleh Allah kekuatan, kesempatan untuk menjalankan salah satu kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu siam di bulan Ramadan, yang hari ini kurang lebih sudah dapat berapa hari, Pak? 19. Mudah-mudahan puasa kita dan amal-amalan soleh yang kita lakukan berupa tilawah, tarawih, sedekah, mudah-mudahan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, tema kita pada sore ini adalah tingkatan orang beriman dalam Ramadan. Jadi ternyata di dalam sebuah amalan itu ada tingkatannya, ya. Dan tingkatan ini perlu kita cari. Kalau urusan akhirat, memang kita ini harus senantiasa memperhatikan betul bagaimana kualitas kita, tingkatan kita dalam kita beribadah kepada Allah. Kenapa? Karena orang-orang dalam memburu dunia saja, mereka juga ingin menggapai tingkatan yang tinggi, ingin mencari kedudukan yang tinggi. Padahal kita tahu Bapak Ibu, urusan dunia itu tidak banyak mendapatkan pujian dari Allah. Justru dunia itu kayak kurang dipuji lah. Dalam ayat-ayatnya Allah sampaikan, ad-dunya mata'un qalil. Dunia itu kenikmatan yang sedikit. Ad-dunya mata'ul ghurur. Dunia itu kenikmatan yang menipu. Nabi sendiri juga mengatakan hampir sama, okay, penilaiannya kepada dunia. Kata Nabi, ad-dunya mata dilujana habba'udah. Dunia itu tidak lebih dari seekor sayap nyamuk di sisi Allah. Jadi sayap nyamuk itu kalau ditimbang dengan dunia di sisi Allah, itu masih berat sayap nyamuk. Ad-dunya mal'unah. Dunia itu dilaknat. Tapi Bapak Ibu, fitnah daripada dunia ini sangat luar biasa. Mereka justru berlomba-lomba mengorbankan tenaga, pikiran, harta, waktu
Semuanya untuk menggapai kedudukan atau tingkatan yang tinggi di dunia. Padahal akhirat banyak mendapatkan pujian dari Allah. Dalam ayatnya Allah mengatakan wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Wa inna daral akhirah lahiyal hayawan law kanu ya'lam. Dan sesungguhnya negeri akhirat itu adalah sebenar-benarnya kehidupan kalau mereka itu tahu. Jadi Bapak Ibu dari ayat-ayat ini sudah kita pahami bahwa memang seorang muslim itu yang harus kita cari urusan akhirat. Tingkatannya harus tinggi, kualitasnya harus baik. Nah, maka dalam konteks Ramadan, lebih-lebih Ramadan ini Syahrul Mubarak, bulan yang dihormati, bulan yang diberkahi, bulan yang sudah kita sering diterangkan oleh para ustadz, para kiai, bulan yang banyak keutamaannya. Tentunya kita harus betul-betul mengintrospeksi diri, muhasabah sejauh mana Ramadan kita ini tingkatannya sampai pada taraf yang bagaimana. Dan ini penting. Sebagai dasar dari itu Allah saya sampaikan dalam surat Fatir ayat yang ke-32. Surat Fatir ayat yang ke-32. Allah berfirman, "Tsumma awrasnal kitabal ladzina astafaina min ibadina." Faminhum dzalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairat bi idznillah dzalika huwal fadlul kabir. Ini sebagai dasar. Dalam surat Fatir ini Allah mengatakan kemudian kami wariskan kitab yaitu Al-Qur'an. Alladzi nastofaina kepada orang-orang yang kami pilih min ibadina dari hamba-hamba kami. Maksudnya umatnya Nabi Muhammad. Nah, dari Al-Quran itu diwariskan oleh Allah kepada umatnya Nabi Muhammad itu ada tiga tingkatan. Ada tiga tingkatan. Tingkatan yang paling terakhir ini, ya, yang paling rendah ini. Ya. Ada mereka yang faminhum dzalimun li nafsihi. Ada tingkatan yang ketika Allah amanai Al-Quran itu mereka mendolimi diri mereka sendiri. Yang kedua, wa minhum muqtasid. Ada yang diamanai Quran itu mereka tingkatannya pertengahan. Yang ketiga, wa minhum sabiqun bil khairat biidznillah. Ada tingkatannya yang paling tinggi, mereka yang bersegera dalam kebaikan dengan izin Allah. Dzalika wal fadlul kabir, dan itulah yang demikianlah karunia yang sangat besar. Nah, niki nggih. Jadi ternyata orang mukmin itu ada tingkatannya. Ya, kalau kita bisa kaitkan dengan alat transportasi ya, ada tingkatan ekonomi, ada tingkatan bisnis, ada tingkatan eksekutif. Nah, nanti kita yang mana? Lah pertanyaannya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, apa makna dzalimun li nafsi? Apa makna muqtasid? Apa makna sabiqun bil khairat? Sehingga nanti kita bisa mengintrospeksi diri kita, ya. Kira-kira kita ini yang termasuk tingkatan yang mana? Nah, ini bisa jadi kita tingkatan yang rendah atau pertengahan atau tingkatan yang tinggi. Ya, nanti kita introspeksi diri kita. Yang pertama, tingkatan dzalimun li nafsi, yaitu orang yang mendolimi diri mereka sendiri. Ini tingkatan yang paling rendah ya Bapak Ibu. Tingkatan orang beriman yang paling rendah. Yang kita bicarakannya adalah orang beriman, bukan orang kafir ya. Nah, orang beriman sendiri ada tingkatannya, yaitu apa? Dzalimun li nafsi.
Mereka yang mendolimi diri mereka sendiri. Maksudnya apa? Kata para ulama, huwa al-mu'minu al-asi. Orang yang dolimu li nafsi itu adalah orang yang mukmin tapi dia bermaksiat kepada Allah. Orang mukmin yang bermaksiat kepada Allah, alladzi akhallu bi ba'dil wajibat, akhallu bi ba'dil wajibat wa fi'lu bi ba'dil muharramat. Orang yang dolimun li nafsi itu adalah orang yang mereka satu sisi mengerjakan kewajiban, satu sisi meninggalkan kewajiban yang lain, dan mereka mengerjakan sesuatu yang haram. Lah niki dolimun li nafsi. Satu sisi dia mengerjakan puasa Ramadan, satu sisi juga tinggalkan sholat. Ini dolimul nafsi. Satu sisi dia puasa Ramadan, satu sisi dia juga berjudi. Kira-kira enten boten Pak, wong poso tinggalkan sholat? Ada. Kalau boten nyebut loh jenengan. Wong poso ya keplek enten mboten? Enten. Bar traweh keplek. Niki harusnya nggak begitu ya niki. Makanya Bapak Ibu rahimakumullah, satu sisi dia mengerjakan puasa, satu sisi meninggalkan kewajiban sholat. Satu sisi mengerjakan puasa, satu sisi juga mengerjakan yang haram. Niki. Ini termasuk golongan yang dolim ulil nafsi. Lah dolim itu apa? Dolim itu wad'ul asya' bi ghairi maudhi'iha. Dolim itu meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Itu dolim. Sedangkan adil lawan dari dolim. Kalau adil adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya. Lah orang beriman itu harusnya berbuat adil dalam perbuatan. Itu ada itu hadis qudsi ya Pak ya. Allah mengatakan begini, ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu. Wahai hambaku, sesungguhnya kedoliman itu haram bagiku, dan aku juga haramkan kedoliman bagi kalian hamba-hambaku. Ini menarik sekali kalau kita ketahui Allah itu mengharamkan dirinya berbuat dolim. Itu maksudnya apa Pak, Bapak Ibu? Maksudnya adalah Allah akan memenuhi janji-janjinya dan ancaman-ancamannya yang Allah terangkan dalam Al-Quran dan Rasulullah terangkan dalam hadis. Artinya apa? Allah itu sesuai dengan janjinya. Bagi orang yang takwa, bagi orang yang berbuat baik, pasti akan dibalas. Allah nggak akan berbuat dolim sama sekali kepada hambanya. Kebaikan sebiji sawi ya dibalas, keburukan sebiji sawi juga dibalas. Nah ini nggih. Jadi maksudnya Allah tidak berbuat dolim itu, Allah itu sesuai dengan janjinya dan Allah sesuai dengan ancamannya. Kalau hamba tadi berbuat maksiat, meskipun sebiji sawi ya dibalas. Tidak ada istilah lewat, itu tidak ada. Itu maksudnya Allah tidak mendolimi, tidak berbuat dolim. Tapi kalau hamba berbuat dolim, maksudnya jangan hai hambaku kalian berbuat dolim. Itu maksudnya apa? Maksudnya ada dua. Satu, dolim kepada diri sendiri, dan dolim kepada orang lain. Tidak boleh kita berbuat dolim terhadap diri sendiri dan orang lain, itu tidak boleh. Dolim terhadap diri sendiri itu ada dua Bapak Ibu. Satu, dolim dalam keyakinan. Contohnya apa? Contohnya menyekutukan Allah. Itu dolim dalam keyakinan. Harusnya kita ini bertauhid, minta sama Allah, berlindung sama Allah, kemudian bergantung pada Allah, tawakal sama Allah, doa kepada Allah. Lah kok kita malah minta kepada setan, kepada jin, kepada
selain Allah. Nah itu dolim dalam keyakinan, tidak boleh itu. Karena yang namanya adil adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya. Tempatnya di sini maksudnya ya sesuai dengan Al-Quran dan hadis, itu namanya adil. Kalau tidak sesuai berarti dolim. Paham nggih? Kemudian dolim terhadap diri sendiri adalah dolim perbuatan. Ada dua nggih, dolim keyakinan dan dolim perbuatan. Dolim perbuatan contohnya tidak sholat, itu dolim perbuatan. Mencuri, dolim perbuatan, berjudi, karena tidak pada tempatnya. Harusnya menghindar dari situ, okay? Karena Allah mengharamkan berjudi, ya, minum-minuman keras, dan itu efeknya kalau kita lakukan tidak akan baik bagi diri kita. Sesuatu yang Allah haramkan itu pasti ada efeknya, okay? Pasti ada efeknya. Lah, dalam konteks ayat ini tadi itu dolim perbuatan, nggih. Dia nggak sholat, itu dolim. Dia melakukan maksiat, itu dolim. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, itu nggih, dolim itu ada dua, dolim kepada diri sendiri dan dolim kepada orang lain. Dolim kepada orang lain apa Bapak Ibu? Yaitu apa? Meruntuhkan kehormatannya, ya. Kemudian membunuh tanpa alasan yang dibenarkan, kemudian mengambil hartanya, ya, mungkin hutang nggak dibayar atau mencuri hartanya, itu dolim kepada orang lain. Lah Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, itu yang pertama, tingkatan yang paling rendah. Jadi orang kalau Ramadan dia puasa tapi nggak sholat, tingkatannya rendah, dolim li nafsih niku. Mudah-mudahan kita nggak seperti ini, Bapak Ibu. Yang kedua, ada tingkatan yang muktasid, golongan yang pertengahan. Nah, ini kalau istilah alat transportasi ya kelas bisnis lah. Siapa mereka? Yaitu mereka al-mu'minu al-muti'u, orang mukmin yang taat. Alladzi addal wajibat wa tarkul muharramat, yaitu orang mukmin yang selalu menjalankan kewajiban dan meninggalkan yang haram. Nah niki nggih, wong mukmin sing salate jalan, alhamdulillah, posone nggih jalan, zakate jalan, hajine jalan nalika diparingi kemampuan. Ya ora judi nggih, mboten nyuri nggih, mboten napa keplek nggih, mboten zina. Enten nangine, enten nanging nggih. Akan tetapi lah niki walakin laisa indahu nasyatun fil fi'lil nawafil, akan tetapi dia tidak bersemangat untuk melakukan ibadah sunnah. Wajibnya jalan, ibadah sunnah loyo. Bahkan sering melakukan perbuatan yang makruh dan juga berlebihan di dalam yang mubah. Niki muktasid pertengahan tingkatan ini. Ya kalau kita tarik dalam konteks Ramadan nggih, posone jalan, salate nggih jalan. Nggih, zakate nggih jalan. Nanging ora tahu maca Quran. Nah niki ora tahu taraweh, mboten pernah ngaji, mboten pernah napa niku sedekah. Niki dalam konteks puasa Ramadan nih. Sering melakukan perbuatan yang makruh, ya bermain-main dengan istrinya ya di siang hari di bulan Ramadan. Itu bahaya niku. Ya, kan dilarang ya suami istri berhubungan di bulan Ramadan di siang hari, kena kafarah itu. Makanya ibu-ibu kalau siang hari nggak usah cantik-cantik ya Bu ya. Kalau perlu wes rewo-rewo ra wis ngoten niku. Wis asah nganggo wangi-wangi iki marake mancing-mancing bojone ngoten niku. Karena nanti kalau kedaden itu wis batal kena kafarah, kafarahe ngeri nggih. Ya, ngasih makan 60 fakir miskin nggih. Puasa 2 bulan berturut-turut. Sanggup mboten? Bebaske budak niki.
mulane ngantos-ngantos iki nggih. Makruh ya. Mencium istri itu makruh ya niki. Teraba dan juga dia tidak bisa menghindari sesuatu yang berlebih-lebihan di dalam yang mubah. Contohnya perkara mubah niku contohnya apa? Contohnya tidur. Tidur itu mubah, turu niku mubah. Boleh. Nanging yen berlebih-lebihan malah ndak bagus. Apalagi Ramadan. Wong wektune nggih sempit sebulan tok. Mending gunake amal soleh. Soalnya enten poso Ramadan gaweane turu. Bar subuh turu, tangi adzan zuhur. Salat turu meneh. Tangi asar, salat turu meneh. Ngantek menjelang buka ge adus. Nah, kuwi poso rasa apa niku? Nah, poso rasa minggu. Rasa minggu. Nganggo dalil meneh man soma sumanama sumakoma sumanama sumakoma. Sapa wonge sing poso kemudian turu, kemudian tangi, kemudian turu meleh tangi. Iki rawahu Mbah Surip. Aduh, ini kan nyanyi Mbah Surip niku nggih. Bangun tidur, tidur lagi. Bangun, tidur lagi. Nah niki. Eman wong Ramadan kok harusnya dia gunakan untuk baca Quran, untuk aktif pada kebaikan-kebaikan. Nah, ini. Makan itu mubah, tapi kalau berlebih-lebihan tidak bagus. Nah, ini loh, makan itu mubah, tapi kalau sudah berlebih-lebihan jadinya tidak bagus. Buka puasa ya Allah, sak meja gede lengkap kabeh. Perut itu ada batasannya. Wong Nabi saja ngasih sunnah. Masya Allah, Rasulullah tuh ngomong begini, berbukalah dengan kurma basah rutop atau kurma, kalau nggak ada rutop kurma basah ya kurma kering sebelum kalian sholat. Kalau nggak punya kurma, beberapa teguk air. Masya Allah. Nah, kalau sekarang ini ya Allah, ora kurma sih malah gorengan sih. Ngomongnya ngene. Gorengan ki wajib, kurma sunah. Lah niki ya Allah. Akhirnya ketika perut kenyang sekali, akhirnya melakukan sholat taraweh atau maghrib gak kuat. Iso sujud, ra iso balik. Akhirnya ketika balik malah kejungkel, waregen niki. Makan itu mubah, tapi kalau berlebihan tidak bagus. Karena membuat ngantuk, males dan lain-lain. Nabi mensunahkan kurma, ya, Masya Allah. Beberapa teguk air sudah cukup. Nah ini Masya Allah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Kemudian yang ketiga, nah ini tingkatan yang paling tinggi, yaitu sabikun bil khairat, tingkatan tiang sing mukmin sing paling tinggi, orang yang bersegera dalam kebaikan. Siapa mereka? Humul ladzi addal wajibat wa tarkul muharramat wa fi'lu wa indahu nasatun fi fi'lil nawafil wa tarkul makruhat wa fudulil mubahat. Wong sing tingkatan paling tinggi niku wong mukmin, yaitu mereka yang melakukan kewajiban. Nah niki nggih, meninggalkan yang haram, bersemangat juga melakukan ibadah sunnah, meninggalkan yang makruh dan meninggalkan berlebih-lebihan di dalam yang mubah. Lah niki. Kalau kita tarik dalam konteks Ramadan ya puasanya jalan, sholatnya jalan, zakatnya jalan, tarawehnya jalan, maca Qur'ane nggih jalan, apa boleh? Sedekahne ya jalan, ngaji ya mlaku, sing makruh ya ditinggalke. Tidak banyak tidur di bulan Ramadan. Nggih, digunakake maksimal kangge maca Quran. Tidak banyak makan, nggih, istilahnya mboten balas dendam lah nggih. Mentang-mentang ora mangan ping pinten, Pak. Pagi sama siang akhirnya buka dikodok. Dikodok. Ya niki. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, oleh karena itu mari kita
kualitaskan Ramadan kita kualitaskan, kita tingkatkan Ramadan kita. Karena ini sesuatu yang sangat penting. Ramadan itu Masya Allah, kalau kita sudah banyak tahu lah keutamaannya kan. Syahrul Sobri, Syahrul Quran, bulan Al-Quran, bulan kesabaran, bulan dilipat gandakan amal. Sampai-sampai pahala puasa itu saking gede nih, tidak diterangkan oleh Allah. Nanti Allah yang langsung akan membalasnya. Kata Rasulullah, kullu amalin ibnu Adam yudha'af. Setiap amal ibadah, amal ibnu Adam, anak Adam itu dilipat gandakan. Al hasanatu bi asri amsalihha. Satu kebaikan nilainya 10. Bahkan dilipat gandanya sampai menjadi ila sab'i mi'ati dhifin, sampai 700 kebaikan. Lalu Allah mengatakan begini, wa qala Allah azza wa jalla illa saum. Kalau amal yang lain dilipat gandakan dari 10 sampai 700, Allah ngomong sendiri, kecuali poso. Fa innahu li wa ana azibihi. Poso iki nggo aku dan aku yang langsung akan membalasnya. Mulane luar biasa nggih. Makanya kalau kita nggak berkualitas teman-teman, hati-hati, karena ada umatnya Nabi Muhammad yang diharamkan oleh Allah untuk mencicipi Ramadan. Niku enten hadis niku. Datang bulan Ramadan, bulan yang diberkahi, dibuka pintu-pintu surga, ditutup pintu-pintu neraka, dibelenggu setan-setan. Kemudian di dalamnya diturunkan Lailatul Qadar. Barang siapa yang diharamkan kebaikan, maka dia diharamkan. Kan rugi nih. Maksudnya nggak bisa cicipi amal-amal Ramadan. Apa penyebabnya? Karena dia salah merespon Ramadan. Kadang-kadang orang kenapa nggak semangat di Ramadan? Karena sikap dia terhadap Ramadan itu salah. Ada dua kondisi manusia di dalam menyikapi Ramadan menurut para ulama. Yang pertama kondisinya apa? Sikapnya apa Bapak Ibu? Ada orang menyikapi Ramadan itu dengan sikap yang senang. Ketika Ramadan itu datang kepadanya itu senang sekali. Alhamdulillah Ramadan tiba. Alhamdulillah aku untuk Ramadan. Alhamdulillah ya Allah, terima kasih. Terima kasih ya Allah. Wadzalika asbab, ada sebab-sebab yang mendasari kenapa orang ini bahagia menyikapi Ramadan. Karena satu, ya, dia terbiasa puasa di luar Ramadan, puasa sunnah. Sehingga ketika dia puasa sunnah itu kan dihapus oleh Allah, nggak ada di Ramadan puasa sunnah, nggak ada. Baik Senin Kemis maupun Ayyamul Bid, diganti Ramadan, dan nilai puasa yang biasanya sunnah diganti dengan wajib dan pahalanya lebih istimewa. Istilahnya begitu, istimewa. Biasanya dibayar sakmene, saya ini wah berlipat-lipat. Apa nggak seneng ya? Logika kita kan mesti tidak biasanya kok. Pahalanya itu nggak biasa. Makanya bagaimanapun Bapak Ibu, yang namanya wajib itu nggak bisa ada yang ngalahin. Yang namanya wajib itu nggak ada yang bisa ngalahin. Amalan sunnah apapun nggak bisa ngalahin wajib. Maka keliru sekali kalau ada orang yang mengutamakan sunnah daripada yang wajib. Karena ada sholat setahun 2 kali. Sholat apa itu? Idul Fitri dan Idul Adha. Tapi sholat wajib atau ketok di masjid. Nah ini. Yang kedua Bapak Ibu, kenapa orang ini senang ketika Ramadan itu sikapnya kok gembira? Sikapnya malah senang. Karena dia paham Ramadan adalah bulan di mana kita meninggalkan segala kelezatan nafsu, ya, nafsu makan dan nafsu berhubungan. Nanti akan diganti yang lebih baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai Allah menyediakan surganya khusus bagi orang yang puasa, namanya Jannatul Royan. Ya. Sampai-sampai Allah tuh ketika orang yang puasa mau masuk tuh sampai Allah berkata kepada surga, ayo surga, ista'idhi, siapkan dirimu.
dan hiasilah dirimu. Sebentar lagi orang-orang yang berpuasa akan beristirahat di tempatmu. Khusus. Maka bagi orang yang nggak puasa di Ramadan tanpa ada uzur, tidak akan bisa mencicipi ini. Maka jangan khawatir, jangan pesimis. Kadang-kadang kalau kita lihat di jalan-jalan ya Pak ya, awake keker ya Pak, wetenge kotak-kotak, siang hari glegek es degan sampai naik dhewe. Biarin aja ya. Nanti tahu akibatnya. Kalau dia muslim akan dipertanggungjawabkan perbuatannya. Yang ketiga, kenapa orang ini sikapnya dengan Ramadan kok senang? Karena dia paham Ramadan itu adalah bulan di mana untuk bersaing dalam kebaikan. Mudah sekali orang itu melakukan kebaikan. Karena tadi setan dibelenggu dan pintu neraka ditutup. Nah niki. Maka kalau Ramadan itu nggak bisa meningkatkan kualitas ketaatan dan ketakwaan kita, di bulan mana lagi kita akan bisa seperti itu? Lawang bulan yang sudah betul-betul banyak siar-siar agama Islam, taraweh, buka bersama, itu saja tidak memantik hatinya untuk taat, apalagi di luar Ramadan yang siar-siar itu berkurang. Nah, ini. Kemudian yang kedua, golongan yang kedua, ada orang yang mensikapi Ramadan itu dengan sikap yang berat gitu loh ya. Aduh poso meneh, sebulan meneh, wah siap-siap ngeleh gitu. Berat ya. Jadi nggak sumeh gitu loh. Ramadan itu menimpa pada dirinya tuh nggak suka itu. Aduh berat. Ada dua faktor kenapa orang ini berat ketika menyikapi Ramadan. Yang pertama, mereka adalah orang-orang yang berlebih-lebihan di dalam masalah makan dan minum serta syahwat. Di luar Ramadan babar belas boten pernah poso. Bahkan hidupnya itu dari satu makanan ke makanan yang lain. Dari satu kuliner ke kuliner yang lain. Sampai-sampai dia punya membagi makan itu ada dua, makan sunnah dan makan wajib. Ya niki, kalau pada maghrib makan bakso, pada isya makan nasi. Ditanya, loh tadi maghrib sudah makan bakso, oh tadi sunnah kok. Yang wajib nasi, kalau belum makan nasi belum dikatakan makan. Lah niki. Jadi berlebihan, sehingga kalau suruh puasa berat. Ya. Apalagi tadi hobinya makan sampai nggak peduli berat badannya, sampai berat badannya 100 lebih, timbangannya nggak jebol kok. Wah ini, ya Allah. Yang kedua, alasan yang kedua kenapa Ramadan bagi dirinya berat, sikapnya kok berat? Karena di luar Ramadan orang ini ketaatannya sedikit sekali kepada Allah, bahkan terkadang meninggalkan yang wajib. Maka ketika di Ramadan banyak menu-menu amal soleh, dia nggak tertarik. Ketika para asatid, para ustadz, para kiai menerangkan tentang keutamaan membaca Quran di Ramadan, bagaimana para salafus soleh berlomba-lomba menghatamkan Quran, dia nggak tertarik. Karena di luar Ramadan jarang baca Quran. Jangankan baca Quran, lawang dia rabi Quran. Atau dia beli Quran di tahun 2008 sampai 2003 masih plastikan, nah gitu. Nggak pernah dibuka. Kalau kita ingat Ramadan itu pasti juga ingat turunnya Quran. Bagaimana dasarnya Quran itu turun. Masya Allah. Quran itu mulia sekali. Sampai diturunkan oleh Allah 2 periode. Periode pertama adalah dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Dalam kondisi sekaligus. Istilah Jawa ini sak gelondong dari surat Al-Fatihah sampai Anas pada malam Lailatul Qadar. Allah mengatakan inna anzalnahu fi lailatul qadar. Dalam surat Ad-Dukhan ayat 3, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Kami turunkan Al-Qur'an di malam yang diberkahi yaitu Lailatul Qadar. Itu maksudnya adalah dari Lauhul Mahfuz sampai Baitul Izzah. Periode yang kedua dari Baitul Izzah, langit yang paling bawah, Al-Quran diturunkan oleh Allah ke muka bumi itu secara berangsur-angsur.
selama 23 tahun. Nah niki selama 23 tahun melalui malaikat Jibril. Ketika Rasulullah di usia 40 tahun menerima wahyu, terhitung 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Masya Allah. Dan ayat yang pertama kali turun, kadang-kadang kita bertanya-tanya, loh katanya Quran turun Lailatul Qadar. Lailatul Qadar diterangkan oleh Nabi Muhammad itu kan malam-malam ganjil atau malam 10 yang terakhir. Tapi kebanyakan di Indonesia ini memperingati nuzulul Quran tanggal berapa? 17. Lah ini jawabannya. Yaitu apa? Quran itu turun di malam yang ke-17 Ramadan. Di 17 Ramadan itu adalah turun ayat yang pertama kali ketika Rasulullah berada di Gua Hira. Disuruh oleh malaikat Jibril untuk ikra. Maka Nabi mengatakan, "Ma'ana biqari." Apa yang saya baca? Lalu turun surat Al-Alaq dari ayat 1 sampai ayat 5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Itu maksudnya. Jadi 17 Ramadan itu adalah turunnya Al-Qur'an ayat yang pertama kali. Tapi kalau Al-Qur'an turun yang sekaligus dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah, itu adalah Al-Quran turun di malam Lailatul Qadar. Jadi yang diperingati adalah turun ayat Al-Quran yang ada di dunia. Lah niki. Yang menjadi perhatian kita apa Bapak Ibu? Nabi itu memperjuangkan Quran 23 tahun. Ini perkara yang besar ini. 23 tahun ini berat. Perjuangan Nabi, ya kan? Beliau mengorbankan waktunya, tenaganya, pikirannya, bahkan ancaman nyawanya. Sampai beliau terusir dari Mekah menuju ke Madinah. Subhanallah. Demi siapa? Demi umatnya, supaya Quran dijadikan petunjuk bagi umatnya. Kalau umatnya mau jadikan Quran petunjuk, dia bakal selamat dunia dan akhirat. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnas. Tapi nyatanya nyuwun sewu, banyak umatnya yang justru malah mereka menyanyiakan Al-Quran. Tadi agamanya Islam, Quran tidak punya. Ini parah nih. Agamanya Islam tapi sehari nggak pernah baca Quran. Naudzubillah. Padahal kalau makan saja, makan nasi saja setiap hari iling. Nanti kalau di luar Ramadan belum makan siang, ingat, oh saya belum makan siang, oh saya belum sarapan. Tapi kalau belum baca Quran, tidak ingat. Bedanya apa? Kalau makan nasi adalah nutrisi fisik, kalau baca Quran itu adalah nutrisi roh, jiwa kita, makanan roh kita. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, mari kita optimalkan Ramadan yang kurang beberapa hari lagi, sebentar lagi kita sudah mau masuk, cepat sekali ya, mau masuk 10 hari yang terakhir. Istilah pelari itu mau menginjak garis finish, apa itu Pak? Ya, dia lajunya tambah, tapi rada kenceng ya. Tapi kenyataannya kayaknya loyo malah masjid mengalami kemajuan gitu. Ya masih ada sih masjid yang juara bertahan itu masih ada. Tapi ternyata ada yang kemajuan ya. Nanti H-5 sudah imam dan makmumnya cuma 1 shop. Nanti H-3 makmum sama imamnya 2 tok. Idul Fitri masjidnya peteng. Lah niki nggih. Mari saya mengingatkan diri saya dan pada Bapak Ibu, semakin kita menginjak garis finish, semakin kita fullkan kekuatan kita untuk melakukan amal soleh. Karena Allah sudah berikan hadiah yang luar biasa di 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan, yaitu Lailatul Qadar. Nabi merintahkan kepada kita apa? Taharrau, cari, usahakan. Sampai bentuk usaha Nabi itu apa? Beliau kencangkan sarungnya, maksudnya menjauhi istrinya, membangunkan keluarganya untuk menghidupkan Lailatul Qadar. Karena sudah
buka puasa. Saya cukupkan dulu. Mudah-mudahan Allah berikan pada kita keistiqomahan dalam kebaikan. Mudah-mudahan kita kelak diwafatkan oleh Allah dalam kondisi husnul khotimah. Demikian dari saya. Mohon maaf bila banyak kekurangannya. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.